Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Ya, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Untuk doa pada pagi hari ini, Bu Guru yang akan memimpin sendiri. Oke, berdoa dimulai. Amin. Siapa yang tidak masuk hari ini ya? Oh, Cinta. Terus siapa lagi? Oh, Siva dan Caca. Oke, 3 orang tidak masuk pada pagi hari ini ya. Nah, tadi yang piket pada hari ini sudah disapu belum kelasnya? Kok Bu Guru lihat masih kotor ini, masih banyak sampah-sampah. Ayo. Kalau kalian diberikan tugas atau tanggung jawab, jadi harus menjalankan tanggung jawab tersebut ya. Bagi yang piket, besok harus datang lebih awal. Jadi kalau sudah tahu hari ini piket, jadi datangnya harus lebih awal daripada teman-teman yang lain. Jadi tugas kalian menyapu kelas, kemudian menghapus papan tulis, dan membuang sampah. Pada pagi hari ini, Bu Guru akan membahas tentang gaya dan gerak. Pada pembelajaran kali ini, diharapkan siswa dapat menjelaskan pengertian gaya dan gerak, menyebutkan macam-macam gaya, kemudian dapat membuktikan hubungan antara gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan membahas tentang gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diakibatkan oleh otot tubuh manusia. Contohnya, gaya yang diakibatkan dari otot tubuh manusia yaitu ketika kita mendorong meja, menggayun sepeda, dan menendang sepak bola. Itu adalah contoh dari gaya yang dihasilkan oleh otot tubuh manusia. Kemudian gerak adalah sesuatu yang bisa berubah-ubah bentuknya dan berpindah-pindah tempatnya. Contohnya seperti mobil-mobilan yang ada di atas meja ini. Mobil-mobilan ini awalnya tempatnya ada persis di hadapannya Bu Guru. Jika mobil ini Bu Guru geser ke sebelah kiri, maka dia akan berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lain. Ini yang disebut dengan gaya gerak, yaitu sebuah gaya yang dihasilkan oleh otot yang dapat mendorong sebuah benda yang diam tadi. Yang selanjutnya kita akan menyebutkan macam-macam gaya. Jadi gaya itu terbagi menjadi 6 ya. Yang pertama ada gaya gravitasi, kemudian ada gaya otot, gaya magnet, gaya listrik, gaya pegas, dan gaya gesek. Nah, yang akan Bu Guru bahas ini hanya 2 gaya, yaitu gaya otot dan gaya gesek. Gaya otot itu adalah contoh gaya otot yang dihasilkan oleh otot tubuh. Contoh ini adalah sebuah meja. Meja ini posisinya dia diam atau tidak bergerak sama sekali. Jika kita geser ke sebelah kanan, berarti benda tersebut mendapatkan gaya dorong, yaitu gaya dorong yang dihasilkan oleh otot. Yang selanjutnya yaitu tentang gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi ketika dua permukaan benda saling bersentuhan. Contohnya ini ya, mobil ini ada di atas meja. Nah, ini adalah permukaan yang dilewati oleh mobil, dan ini adalah mobil yang melewati permukaan tersebut. Nah, jika Bu Guru geser atau Bu Guru dorong mobil ini, nah ini adalah contoh dari gaya gesek. Dia akan berjalan dikarenakan ada permukaan yang dia lewatin seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari gaya gesek, yaitu mobil yang sedang berjalan. Bisa yang lainnya, contohnya ketika seseorang sedang mengendarai sepeda motor. Ketika sepeda motor tersebut sedang melewati perjalanan tersebut, maka roda tersebut akan berputar. Itu yang dinamakan dengan gaya gesek, karena dia akan bertemu dengan permukaan yang di bawahnya, yaitu biasa disebut dengan jalanan, aspal, atau lain sebagainya. Oke, selanjutnya Bu Guru akan membentuk beberapa kelompok ya. Jadi Bu Guru akan membentuk 3 kelompok. Kemudian masing-masing dari kelompok tersebut akan Bu Guru berikan tugas, yaitu tugasnya kalian akan melakukan percobaan pada bola ini. Bola ini akan kalian pantulkan seperti ini ya. Nah, ketika bola ini dipantulkan, tugasnya kalian adalah mencari gaya apakah yang terjadi pada bola tersebut. Kemudian ketika bola tersebut dilemparkan ke dinding seperti ini, nah itu juga kalian akan mencari gaya apa yang dihasilkan atau gaya apa yang terjadi ketika benda diam ini kalian lemparkan ke dinding dan kalian pantulkan dari lantai sehingga dia bisa memantul. Selanjutnya, setelah kalian memantulkan bola tadi, Bu Guru akan memanggil setiap kelompok untuk maju ke depan dan membuktikan adanya hubungan
gaya dan gerak pada benda yang diam, kemudian pada benda yang sedang bergerak, dan kalian harus mengubah arah benda tersebut. Jadi itu termasuk dalam 6 tadi, 6 macam gaya, yaitu gaya gravitasi, gaya otot, gaya magnet, gaya listrik, gaya pegas, dan gaya gesek. Gaya mana saja yang digunakan untuk menggerakkan benda diam dari posisi pertama ke posisi kedua atau posisi A ke posisi B. Kemudian gaya apa yang digunakan untuk menghentikan benda? Contoh dari mobil-mobilan ini, ketika mobil ini sedang berjalan, gaya apa yang digunakan sehingga mobil-mobilan ini bisa berhenti bergerak? Dan yang terakhir yaitu mengubah arah. Misalnya Bu Guru taruh ini menghadap ke arah Bu Guru. Ketika kita ubah seperti ini, maka ini menggunakan gaya apa? Itu tugas yang harus kalian kerjakan saat ini. Selanjutnya Bu Guru akan memberikan tugas individu untuk kalian semua. Jadi di sini ada 10 nomor, jadi kalian bisa kerjakan di rumah. Kemudian besok pagi dikumpulkan kembali ke Bu Guru untuk Bu Guru periksa dan Bu Guru nilai. Jadi itu tadi pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama mengenai tentang gaya. Apa itu tadi gaya? Ya, gaya adalah sebuah tarikan atau dorongan yang dihasilkan oleh otot tubuh manusia. Itu tadi ya adalah gaya apa? Gaya otot. Yang kedua adalah gaya gesek. Apa itu gaya gesek? Gaya gesek adalah gaya yang terjadi akibat dua permukaan saling bersentuhan. Yaitu contohnya tadi mobil sedang berjalan dan seseorang yang sedang mengendarai sepeda motor. Itu tadi tentang gaya otot dan gaya gesek. Kemudian secara keseluruhan gaya dibagi menjadi berapa? Iya, menjadi 6. Apa saja? Gaya gravitasi, gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya pegas, dan gaya gesek. Itu tadi adalah macam-macam gaya. Oke, sampai di sini pembelajaran yang dapat Bu Guru sampaikan. Semoga bermanfaat. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa sama-sama. Ya, Bu Guru sendiri akan memimpin doa pada kesempatan ini. Oke, berdoa mulai. Amin. Oke, yang belum dijemput harap tunggu di lingkungan sekolah. Tidak boleh pulang jika belum dijemput oleh orang tua. Kemudian, bagi yang piket, tinggal dalam kelas, sapu kelasnya dulu sampai bersih. Kita datang ke sekolah, kelasnya harus bersih. Ketika pulang juga, kita harus meninggalkan keadaan sekolah dengan keadaan yang bersih. Oke, Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.